PKN dalam pembahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa itu? Azhara dan Gita, 3 orang. Sakit ya? Yang di ruangan ini ada yang sakit? Sehat ya? Harus sehat. Bahagia ya? Harus bahagia. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Masih berlaku ya tepuk cintanya ya? Masih. Tepuk cinta. Cinta, cinta, cinta. Baik, sebelum kita memulai aktivitas belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dan diteruskan dengan pembiasaan. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Sikap. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Awal hari dilakukan dengan pembacaan berdoa sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah kepada kita yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas yaitu belajar seperti hari biasa. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan teruskan materi yang minggu kemarin sudah dikerjakan, membuat teka-teki ya tentang penggolongan hukum. Nah, di sana kalian sudah tahu jenis-jenis penggolongan hukum. Ada hukum publik, ada hukum privat, ada material, ada ius constitutum, ada ius constituendum. Semua itu sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh dari pelanggaran hukum. Nanti di dalam pembelajaran ini kita akan melakukan dengan model project based learning, yaitu membuat produk dengan poster yang sudah dilakukan oleh kalian, tidak dicetak tetapi dikirim file posternya berupa contoh-contoh pelanggaran hukum. Nanti sebelum presentasi akan dilakukan diskusi kelompok tentang pelanggaran hukum yang kalian lakukan atau yang didiskusikan oleh kalian, dari mulai latar belakangnya, kemudian sanksinya, solusinya, dan yang terakhir adalah tanggapan dari kelompok atau yang biasa kita lakukan adalah pesan moral yang didapat dari peristiwa tersebut. Seperti itu. Tetapi sebelum kita memulainya, Bapak akan menampilkan video pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kita. Seperti itu. Kita bahas dulu ya apa itu pelanggaran hukum. Jadi, hukum sendiri adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan untuk aktif pelanggaran sendiri adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Baik, itu adalah video tentang pelanggaran hukum di Indonesia. Ada beberapa video tadi yang nanti jadi referensi kalian untuk diskusi kelompok. Itu ada contoh perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan, baik dalam masalah sosial maupun dalam urusan negara, semua itu tidak dibenarkan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mencoba diskusi kelompok di pembelajaran pertamanya. Setelah itu kita teruskan dengan menggunakan metode bermain peran, yang mana poster yang sudah dibuat itu akan ditampilkan, disajikan, dan diperankan dari sesuai topiknya masing-masing. Nah, untuk itu Bapak persilahkan kalian duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
sudah sesuai kelompok ya duduknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bapak akan membagikan LKPD. Selama belajar ini kalian aktivitasnya di LKPD. Baik, Bapak akan bagikan. Kalian dibuka, kalian pelajari dari petunjuk di LKPD tersebut. Kemudian kalian tuliskan topik yang kalian kelompok 1 tentang masalah apa? Begal. Nah, cari artikel dari Google atau dari internet tentang begal. Nanti dituliskan latar belakang masalah begal itu, kemudian sanksinya, kemudian solusinya, dan tanggapan atau pesan moral kelompok 1. Kelompok 2 tentang apa? Pencurian. Nah, cari kasus pencurian yang terbaru yang di sekitar kita. Nanti dianalisis oleh kelompok ini dan nanti di bagian sesi akhirnya ditanggapi. Ya. Kelompok 3 tentang apa? Pertasan ya, atau yang lebih dikenal dengan hackers ya. Nah, silakan kalian cari masalah hackers tersebut, kemudian nanti dianalisis oleh kelompok 3. Kelompok 4 tentang apa? Perundungan atau masalah pembulian ya, itu yang sering terjadi di usia kalian. Nah, silakan dicari, ada yang perundungannya secara verbal, ada yang secara tertulis ataupun dengan perilaku. Nanti nyambung dengan posternya, nanti dipresentasikan. Ya. Kelompok 5 tentang apa? Oh, pelanggaran lalu lintas. Nah, itu sering terjadi di usia kalian. Apakah tidak memakai atribut kendaraan seperti helm ataupun aksesoris motornya, spion dan kelengkapannya, ataukah mungkin dari melanggar lalu lintas ataupun berboncengan. Silakan dicari dari internet materinya untuk nanti didiskusikan dan dipresentasikan. Ya, baik. Semuanya sudah punya tugas masing-masing. Silakan kalian kerjakan dan waktunya hanya 20 menit saja. Setelah itu kalian maju urutan kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok lain menyimak dan bertanya, dan sekaligus menampilkan hasil pembuatan poster yang sudah dibuat. Seperti itu ya. Kelompok 1 sudah siap menampilkan hasil diskusi dan akan presentasi poster. Saya persilakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pembegalan. Sebelumnya, begal merupakan segerombolan orang yang saling tolong-menolong dan membantu dalam melaksanakan maksud mereka, seperti mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda, dan tidak segan-segan membunuh. Pasal 365 adalah pidana penjara selama 9 tahun dan paling lama selama 12 tahun. Pesan moral yang dapat kita dapat ialah sebaiknya kita berhati-hati jika keluar pada malam hari karena banyak sekali kejahatan dengan modus tertentu, seperti begal untuk mengincar harta dan juga memperoleh kekayaan. Dari kelompok 1 akan melakukan suatu kayak mendemonstrasikan poster yang sudah kami buat tentang pembegalan. Oke, langsung saja. Pesan moral yang dapat kita dapat ialah sebaiknya kita berhati-hati jika keluar pada malam hari karena banyak sekali kejahatan dengan modus tertentu, seperti begal untuk mengincar harta dan juga memperoleh kekayaan. Baik, mungkin untuk kelompok 1 dicukupkan untuk presentasinya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya akan diteruskan presentasi oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan tentang drama pencurian.
Sebelumnya juga saya akan membacakan tentang pengertian pencurian. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Seperti pencurian peralatan di dalam mobil dengan modus memecah-mecahkan mobil. Di suatu hari terdapat 3 anak nakal yang sudah terjun ke pergaulan bebas hingga berani-beraninya terdapat suatu wanita di pergaulan bebas tersebut. Pada malam hari, 2 orang lelaki dan 1 orang wanita yang akan menuju ke tongkrongan dan mereka pun sambil berbincang-bincang di jalan. Aduh, pengen ngerokok. Asli nih, mana baru makan, pengen ngerokok banget nih, sebel nih. Beli lah. Kan lu gak punya duit, gua juga gak punya duit, lu juga gak punya duit. Gimana dong? Wah, jangan maksain kalau gak punya duit mah. Kesana dulu ya. Kelompok 5 sudah menampilkan hasil contoh pelanggaran hukumnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Artinya selesainya kelompok 5, selesai seluruh aktivitas presentasi kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, berikutnya adalah akan dirangkum atau ada yang bisa memberikan rangkuman aktivitas belajar hari ini? Ya, Ibnu silakan untuk membacakan rangkuman belajar hari ini. Saya misalnya dari 11 A1. Jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini bahwa kita tuh harus menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara. Tujuannya agar menciptakan sikap disiplin pada diri kita dan agar tidak melanggar hukum dan norma. Seperti yang kita ketahui, jika kita melanggar hukum dan norma, kita akan mendapat sanksi tergantung hukum yang telah dilanggar. Jadi alangkah baiknya kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh negara dimanapun dan kapanpun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibnu sudah menyampaikan hasil rangkuman belajar hari ini bahwa pelanggaran hukum adalah bentuk perbuatan yang merugikan, baik merugikan dirinya maupun merugikan orang lain maupun merugikan orang banyak termasuk negara. Maka tetaplah taati aturan, baik itu pelanggaran lalu lintas ataupun pelanggaran hukum lainnya, baik pelanggaran yang ringan maupun pelanggaran sedang maupun pelanggaran berat, supaya kita menjadi orang yang baik, selalu menjaga perilaku yang baik, supaya kita menjadi warga negara di negara Indonesia yang taat hukum, yang disiplin, agar terjadinya sifat yang rukun, damai dalam segala hal. Untuk belajar di pertemuan kali ini, Bapak cukupkan. Terima kasih kepada semua siswa dan kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masing-masing kelompok tadi ada yang memberikan quotes ataupun ada yang memberikan pesan dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa kita tetap dengan konsep, artinya dengan nilai kebersamaan kita, yaitu ada slogan atau yel-yel yang biasa dilakukan di kelas ini, yaitu tepuk cinta. Cinta, cinta, cinta. Baik, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan teruskan di minggu berikutnya dengan materi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.